Sekali lagi, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu, kalau misalkan lagi available atau lagi senggang di depan laptop atau handphonenya atau device-nya, boleh sambil kita aktifkan kameranya, jadi bisa lebih seru nih interaktifnya gitu. Tapi kalau emang lagi sambil kerja atau mungkin lagi sambil di perjalanan, nggak masalah. Sambil dimatikan kameranya, kita bisa sambil menyimak di Zoom gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Siap, Kak Ios. Mohon maaf sedang di PC kantor, gak masalah. Semoga sehat selalu Kak Ios. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah join di Zoom. Kalau sedang available, boleh sambil aktifkan kameranya. Tapi kalau sedang sambil bekerja atau di perjalanan, tidak masalah. Oh iya, siap Ibu Ios. Boleh juga diajakin rekan-rekannya kalau misalkan sedang apa namanya available juga untuk gabung di Zoom kita pagi hari ini. Semangat pagi, semangat sehat, izin tanpa kamera karena ada tamu. Siap Pak Yusuf. Semoga sehat selalu. Oke deh kalau gitu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di webinar Teras, Temu Rasa Asik dengan tema pagi ini, Put Purpose at the Center of Growth. Nah, sebelum mulai, saya mau cek terlebih dahulu nih, suara dan gambar saya apakah sudah jelas di layar Zoom Bapak Ibu? Apabila sudah jelas, entah itu suaranya, gambar kameranya, atau tampilan layarnya sudah jelas, boleh ketikkan di kolom chat, silahkan jelas gitu ya. Boleh ketik ke kolom chat, saya mau cek dulu nih soalnya. Takutnya putus-putus atau nge-lag gitu ya di kamera atau Zoom Bapak Ibu. Jelas Bu Latifah, siap. Terima kasih Bu Ios. Ada lagi? Semangat pagi, sehat selalu. Mohon maaf lagi sambil kerja, izin off kamera. Siap, Agung. Semoga sehat selalu. Gimana tampilan Zoom-nya? Sudah jelas? Selain Bu Ios, apakah clear di Zoom Bapak Ibu? Saya sambil cek dulu nih. Tentu Bapak Ibu kita juga sekarang sudah kehadiran ya sahabat kita semua dari berbagai instansi atau perusahaan. Assalamualaikum, maaf saya off cam. Siap Bu Nur. Jelas Bu Latifah dari Pak Agung. Siap, terima kasih banyak feedbacknya. Tentu kita sudah hadir ya dari berbagai instansi atau korporasi di mana Bapak Ibu saat ini ditugaskan. Saya mau cek lagi nih, dari mana asal instansi atau tempat Bapak Ibu ditugaskan. Boleh dong sharing di kolom chat. Saya tugas di sini Mbak, atau saya dari perusahaan ini Mbak. Boleh, silahkan. Saya mau cek dulu nih. Oh, ada yang masuk nih di private chat. Saya dari korporasi swasta. Salam kenal, Bapak. Ada lagi, boleh? Bapak Ibu yang lainnya? Kita sambil kenalan juga sama peserta yang lain. Masuk lagi, saya dari pemerintahan di kolom chat. Siap, terima kasih Bu. Bu Iyo, saya dari PTDI. Salam kenal. Pak Yusuf dari Semen Gresik. Salam kenal Pak Yusuf. Semoga sehat selalu. Ada lagi Bapak Ibunya? Boleh diketik di kolom chat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak feedbacknya dan terima kasih juga sudah bergabung di segmen baru e-consulting pagi hari ini yang disebut dengan Teras. Ada singkatan dari Temu Rasa Asyik. Nah, Bapak Ibu, oh ini ada lagi nih, saya dari PT Cikal, Bapak Ibu. Salam kenal Bu Nur dan juga Pak Agung Bemandiri Taspen, salam kenal, semoga sehat selalu. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira tahu nggak kenapa e-consulting kita kasih nama segmennya itu dengan teras? Nah, coba ya, Bapak Ibu, pernah nggak sih lagi santai di teras, terus ada temennya lewat gitu ya, panggil, sini mampir dulu gitu kan, terus ngobrol, akhirnya ngobrol di terasnya sama temennya yang tadi lewat gak sengaja itu, dan ternyata nggak disangka hasil obrolannya itu justru menghasilkan apa ya? Kayak ada ide baru yang ternyata bisa diimplementasiin di rumah gitu. Nah, sama di teras e-consulting ini, kita bakal ketemu teman baru yang disengaja ataupun nggak sengaja, yang nantinya insya Allah berujung membawa insight baru yang tentu bisa kita terapin di korporasi masing-masing. So, di teras ini kita akan membawakan topik-topik menarik tentang korporasi, namun di dalam forum terbuka tentunya ya, di mana kita akan berbagi best practice di berbagai organisasi dan juga industri. Nah, biar semakin terasa lagi ngobrol di teras yang sama, jadi seakan-akan kita lagi di teras yang sama nih.
Salam kenal Bu Latifah dan semua rekan-rekan. Nah, salam kenal dari Bu Nur. Bapak Ibu, jadi biar kerasa kita lagi ngobrol di teras yang sama, boleh kita pakai virtual background yang sama. Nah, sebentar lagi saya share. Jadi seakan-akan kita lagi di dalam teras yang sama. Boleh ya? Nih saya share sebentar. Kalau sudah masuk di kolom chatnya, boleh langsung di-download. Nah, sudah masuk ya. Boleh di-download, kemudian dipakai sama seperti punya Latifah. Nah, ini kita lagi di teras yang sama. Jadi seakan-akan kita lagi di teras e-consulting gitu ya. Izin off cam lagi bawa motor, siap Bu Mega, hati-hati di perjalanan. Oke, silakan. Tapi kalau memang belum bisa on cam, nggak masalah. Kita sambil menyimak aja. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas tema purpose. Put purpose at the center of growth. Nah, kenapa sih kita ngomongin tentang purpose? Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, mau tanya lagi ya. Kalau kita lihat dari judulnya, Put purpose at the center of growth. Apa sih kira-kira ekspektasi dan harapan dari Bapak Ibu yang bakal kita pelajari hari ini? Boleh sharing di kolom chat. Kira-kira apa nih ekspektasinya? Kalau dengar put purpose at the center of growth atau arahnya ke arah purpose. Boleh, ayo ketik di kolom chat. Kita sambil tunggu Bapak Ibu sharing. Ada yang masuk nih di personal chat untuk memahami makna dalam bekerja. Oke, ada lagi? Boleh? Silahkan. Makna kehidupan masuk di private chat. Oke, cakep. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Silahkan. Dari Bu Mega atau Bu Nur atau Pak Agung dan juga Pak Yusuf, boleh? Silahkan. Atau mungkin Bu Ios di kolom chat, boleh ya? Apa sih kira-kira nih ekspektasinya yang bakal kita bahas dan juga pelajari di pagi hari ini mengenai tentang purpose. Sejauh mana tujuan bisa membangkitkan usaha untuk bertumbuh? Cakep, Bu Yos, keren. Ada lagi mungkin? Yes, setuju banget sama Bu Yos tadi. Pagi ini kita akan bahas tema purpose. Gimana sih purpose itu bisa menjadi strategi sebuah organisasi dan juga menjadi pendobrak gitu ya, yang akan menjadi kunci kita untuk bagaimana boost performance dimasuk di akhir tahun ini gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena purpose itu sudah diterapkan di korporasinya, yaitu di Bank Indonesia. Bersama dengan Pak Muhardi Panjaya sebagai Deputi Direktur Bank Indonesia atau bisa dikenal dengan Pak Muhar. Selamat pagi Pak Muhar, apakah sudah bergabung? Pagi Sudah Mbak, ya? pagi. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Muhar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, siap. Nanti bersama Pak Muhar dan juga tentu kita akan ditemani dengan host kita pagi ini, yaitu dengan Coach Ardi. Beliau adalah Project Manager dan juga Corporate Culture Consultant di ESQ Group yang akan menemani diskusi pagi hari ini. Selamat pagi Coach Ardi. Selamat pagi, Mbak Latifah. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mas Ardi sehat, Coach Ardi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita sudah siap sharing ya pagi ini. Siap. Oke, Kita nah. berjumpa di teras yang sama, seperti itu. Iya, udah pakai background sama ya kita terasnya. Oke, Yes. sebelum kita mulai nanti dengan Coach Ardi, beliau akan share tentang makna purpose yang tadi kita bicarakan dan gimana sih implementasinya di organisasi. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Coach Ardi. Silakan, Coach Ardi. Terima kasih, Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara di siang hari ini, di pagi hari ini. Jadi mungkin hal-hal yang mungkin akan kita share terkait put your purpose at the center of growth, seperti itu ya. Seperti apa sih yang seperti ini itu diterapkan di organisasi Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah gambar dan suara saya diterima dengan baik di device Bapak Ibu sekalian? Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian bisa dengan baik. Terima kasih Kak Latifah, terima kasih Bu Ros. Jelas ya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, ada hal yang mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan sebuah kisah. Seperti itu. Kita mulai dengan sebuah kisah bagaimana purpose itu diterapkan bahkan di hal-hal yang paling kecil. Seperti itu.
kita mulai kisah dari ini saya Ardi Ralianata. Jadi memang saya alhamdulillah sudah bersama Dr. Ari Ginanjar Hagustian dan saat ini dipercaya sebagai project manager seperti itu. Nah, kita mulai dengan kisah tukang batu ya. Di sebuah desa kita mulai. Jadi di sebuah desa itu ada 2 orang tukang batu yang sedang berbicara. Dia sedang bercanda cengkrama sambil mengerjakan hal-hal yang memang sudah jadi rutinitasnya. Seperti itu. Nah, di saat mereka berbicara dan berbincang sambil bekerja, ada seorang yang melewati mereka. Seorang melewati mereka dengan lalu seseorang itu bertanya kepada tukang batu pertama, apa yang sedang Anda lakukan? Seperti itu. Nah, tukang batu pertama menjawab, saya sedang menyusun batu. Saya sedang membuat sebuah dinding. Seperti itu. Nah, kemudian seseorang itu kemudian bertanya kepada tukang batu yang di sebelahnya sedang mengerjakan juga. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang membuat sebuah peradaban melalui sebuah keluarga. Melalui sebuah keluarga yang bahagia dengan rumah yang akan saya buat. Seperti itu. Dari kisah yang tadi, boleh di kolom chat Bapak Ibu sekalian bisa share. Dari hal yang memang sudah saya share tadi, apa yang Bapak Ibu, hal positif yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari 2 kisah itu. Boleh, silakan di kolom chat seperti apa hal-hal yang mungkin Bapak Ibu terima dari kisah 2 tukang batu itu. Tukang batu pertama dan tukang batu kedua. Ya, beda tujuan seperti itu. Memiliki visi, misi yang jelas. Terima kasih Pak Sony. Jadi memang tukang batu kedua mempunyai mimpi yang lebih besar. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat kita bisa membayangkan tukang batu pertama dan kedua itu ada di dalam organisasi kita. Bahkan dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang paling dasar seperti itu. Misalnya di organisasi kita pastikan ada staf-staf yang memang mengerjakan hal-hal detail setiap hari. Nah, di tukang batu pertama jelas bahwa itu yang mereka lakukan setiap hari dan tanpa makna, tanpa purpose, tanpa tujuan yang jelas. Tapi di tukang batu kedua kita bisa melihat dia bekerja dengan tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih memang cita-cita untuk sebuah hal-hal yang lebih besar. Seperti itu mungkin yang mungkin kita bisa share bahwa hal itu yang kita namakan purpose. Hal itu yang kita namakan purpose dalam menjalani kehidupan seperti itu. Nah, kami dari Consulting purpose itu kita tuangkan dalam Indonesia Corporate Culture Review di setiap tahun. Dan alhamdulillah di 2023 kita kembali melaksanakannya. Seperti apa hasil dari Indonesia Corporate Culture Review, di mana purpose menjadi hal yang paling penting yang kita capture dari penelitian. Seperti itu. Dari survei yang kita capture. Nah, di bulan Januari 2020 sampai Desember 2023, berdasarkan riset terhadap 664 organisasi, terdiri atas lembaga, pemerintah, BUMN, dan perusahaan, ada sekitar 1,4 juta responden yang kita capture dan kita nilai. Apa yang kita tanyakan ke organisasi ini, ke orang-orang di organisasi, yang pertama adalah bagaimana nilai pribadi mereka. Yang kedua adalah nilai budaya perusahaan organisasi saat ini, dan nilai organisasi yang diharapkan. Ya kan? Di sini kita mengcapture bahwa ternyata dari hal-hal yang memang sudah
kita capture berdasarkan Indonesia Corporate Culture Review, ada 6 area. 6 area yang memang menjadi fokus organisasi, di mana meaning purpose menjadi salah satu area yang kita capture. Begitu. Jadi area pertama yaitu sustainability, yang kedua relationship, performance, growth, common goals, dan meaning purpose. Seperti itu. Nah, dari yang seperti ini kita bisa lihat hasil dari Indonesia Corporate Culture Review adalah sebanyak 43% atau 288 perusahaan tidak fokus membangun meaning purpose. Artinya seperti apa? Ternyata dari penelitian kami di tahun 2020, 43%-nya tidak fokus kepada pembangunan meaning purpose. Dan 57% atau 373 organisasi itu fokus membangun meaning purpose. Hal ini bisa kita lihat bahwa ternyata meaning purpose dari organisasi yang kita capture melalui Organization Culture Health Index itu sebanyak 43% perusahaan tidak fokus membangun meaning purpose. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang di sini adalah mayoritas responden bekerja dengan motivasi eksternal atau transaksional. Jadi masih wani piro seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Siwani piro, faktor gaji, fasilitas, karir, lingkungan, kerja berpengaruh dibandingkan keinginan untuk berprestasi dalam diri. Jadi pada personal values-nya meaning purpose sangat penting. Tapi ternyata jika perusahaan tidak fokus kepada meaning purpose, ternyata itu juga tidak menimbulkan performance seperti itu. Nah, dari penelitian ini, dari Corporate Culture Health Index ini kita bisa lihat seperti apa. Nah, kita menuju slide berikutnya. Nah, mengapa meaning purpose itu penting? Ini adalah leadership challenge dari Coaches Coaster. Jadi kita bisa lihat bagaimana kejelasan tentang nilai organisasi dan kejelasan nilai pribadi. Hubungannya seperti apa? Yang pertama, terhadap komitmen skalanya 1-7. Jika ada orang bekerja dengan tidak memiliki kejelasan nilai organisasi, komitmennya 4,9. Jadi organisasinya secara nilai kejelasannya organisasi tidak jelas, lalu dia bekerja, orang itu juga tidak memiliki nilai pribadi yang jelas. Yang kedua adalah dia memiliki nilai pribadi yang sangat tinggi. Jadi secara values-nya jelas, tapi dia bekerja di organisasi mungkin yang tidak peduli dengan nilai organisasi. Komitmennya naik 6,12. Nah, tentunya ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nilai organisasinya, kejelasan organisasinya tinggi, dan nilai pribadinya tinggi. Komitmennya di 6,26. Ini yang paling tinggi, tentunya yang kita harapkan. Tapi yang mungkin harus kita perhatikan adalah yang ini. Di mana orang dengan nilai pribadinya rendah, dia bekerja di nilai organisasi yang. Jadi organisasinya sangat memperhatikan tentang nilai organisasi, tapi orang itu sendiri tidak memperhatikan nilai pribadi. Ternyata komitmennya sangat rendah di 4,87. Di sini kita bisa melihat bagaimana ternyata yang paling penting adalah kejelasan tentang nilai pribadi. Ya kan? Kejelasan nilai pribadi, dan tentunya sangat penting jika organisasinya jelas dan nilai pribadinya masing-masing individu di perusahaan juga jelas seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini komitmen yang bisa kita lihat dari penelitian di Coaches Coaster seperti itu. Nah, bagaimana dengan milenial? Seperti itu. Milenial itu siapa sih? Ya, milenial. Bagaimana dengan milenial tentang meaning dan purpose-nya? Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari sama-sama.
milenial dan Gen Z itu ternyata tidak happy terkait apa? Pertama, mereka tuh orang yang mungkin cukup gampang stres. Yang kedua adalah ternyata milenial itu akan meninggalkan pekerjaannya dalam 2 tahun. Yang ketiga, mereka struggle tentang finansial. Ini hal-hal yang mungkin kita dapat pelajari tentang milenial. Kaitannya dengan meaning dan purpose. Lalu apa sih yang memang diinginkan milenial? Ternyata mereka menginginkan purpose, development, coach, ongoing conversation, dan strength. Ini hal-hal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh milenial. Kita sangat tahu bahwa di organisasi kita saat ini banyak sekali milenial, mungkin sekitar 70-80% di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, purpose dan core strategi for company growth. Nah, ini adalah bagaimana ternyata purpose adalah strategi untuk perkembangan dalam satu organisasi. Nah, di saat ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu dari Bank Indonesia dan alhamdulillah sudah 7 tahun lebih bersama ISQ, bersama ACT Consulting dalam membangun program-program yang mungkin beberapa kami dampingi dari e-consulting selama 7 tahun. Nah, di sini ada Pak Muhar bisa sharing bagaimana meaning purpose itu diterapkan di Bank Indonesia, seperti itu. Langsung saja, Pak Muhar, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Muhar nanti akan sharing bagaimana program-program di Bank Indonesia meningkatkan meaning purpose dengan program BI Reality. Silakan Pak Muhar. Wah, udah ini nih, udah langsung nih. Eh, Oke, Mas, bentar, Mas. Saya lagi tadi buka sesuatu ya. Siap Pak Muhar. Oke, makasih Mas Ardi. Mas Ardi, Mbak Latifat, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi tentunya dan warahmatullahi salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita, warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Menarik memang ya untuk melihat bagaimana kita membangun meaning dan purpose. Surprise juga ya, ininya memang masih banyak ya orang yang orientasinya misalnya profit oriented dan segala macam gitu ya. Tetapi mungkin di perusahaan-perusahaan yang swasta seperti itu kayak Mas Hadi ya, profit oriented ya, gitu ya. Sebagai tetapi mungkin perusahaan-perusahaan publik tuh mungkin seyogyanya tuh udah lebih lebih shifting, karena kalau misalnya kita bisa mengambil istilahnya gini, kalau kita punya meaning dan purpose, mungkin sustainability dari profitnya itu akan lebih lebih ajak gitu ya, Mas Adi sama Mbak Latifah. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan sharing bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai lah di Bank Indonesia. Nah, saya mungkin nggak usah screen sharing dulu ya, Mas Ardi, terkait dengan uh, materi kita pada hari ini. Kita fokusnya mungkin diskusi terkait dengan materi uh, materi kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, memang kita pimpinan-pimpinan BI itu, kita Bank Indonesia kan bukan lembaga yang profit oriented motif sebenarnya gitu. Tapi bagaimana kan bekerja itu tentunya harus punya purpose dan meaning. Kalau BI itu ditanamkan adalah bagaimana makanya kita tagline kita tuh dalam berapa tahun ini kita di setiap makna Indonesia, BI bermakna tuh, Mas Ardi. Jadi BI punya makna dimanapun. Orang-orang harus punya motivasi bahwa kerja ini adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk bangsa dan negara, dan ujungnya Tuhan. Gitu. Saya mau cerita aja nih, cerita terkait misalnya Pak Gubernur ya, Pak Gubernur Bank Indonesia ya. Dia memang waktu pertama kali belajar, dia kan dari
pertama kali tersentuh dengan untuk belajar bagaimana membalancekan heart brain sama head brain gitu ya, otak dengan hati gitu ya. Sekarang yang lagi ditekankan tuh masalah hati itu Pak, itu Mas Ardi ya. Nah, itu pertama kali tuh dia dapat pencerahan waktu Pak Ari Ginanjar ke mana, ke Amerika gitu. Di waktu itu masih levelnya masih rendah tuh Pak Peri Warjio lagi ngambil sekolah doktor di sana gitu. Termasuk dulu dia secara beragama istilahnya Islamnya Islam abangan tuh. Nah, dapat pencerahan dari Pak SQ, terusnya dia kemudian termotivasi itu untuk mendalami. Pak Gubernur kita ini orangnya memang sangat brilian, pinter gitu. Tetapi akhirnya sampai pada satu titik ya, Mas Andi dan teman-teman, dia berpikir gini, Pak Gubernur tuh kan di IMF berapa kali, 2 kali penugasan jadi direktur ya. Terusnya tulisan-tulisan dia dipakai, termasuk yang policy-make nih Mas. Di dalam menstabilkan suatu negara dia punya kebijakan, dia kan ahli moneter di Indonesia Pak Dr. Peri Warjio tuh, gitu. S3-nya di Amerika dan excellent lah, antara S2 S3 dia nyambung terus di Amerika itu. Otaknya encer, di IMF diakui, dan policy-make itu dipakai di berbagai central bank di negara-negara lain gitu. Jadi kita bersyukur punya orang kuat sehingga ekonomi kita stabil. Ada Pak Ibu satu sisi di kebijakan fiskal, ada Sri Mulyani, satu sisi Pak Peri di kebijakan moneter. Kemudian dia kebijakan moneter aja nggak cukup. Akhirnya dibikin policy make supaya lebih implementatif gitu ya ke bawah. Policy make di situlah ada makroprudensial kebijakan, dan itulah kebijakan yang dipakai. Tapi sampai satu titik dia berpikir gini, secara hitung-hitungan bisa gitu loh. Misalnya melakukan, tetapi semuanya gini, BI itu di dalam BI itu kan dulu punya kebijakan tunggal, tujuan tunggal dalam ini ya, yang diamanatkan undang-undang. Stabilan nilai rupiah, tercermin dari mana? Tingkat inflasi sama nilai tukar gitu. Nah itu secara hitung-hitungan bisa, tetapi siapa yang sangka tiba-tiba jadi ada COVID gitu loh, ada apa gitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Pak Peri berpikir gini, kepintaran kita nggak ada apa-apa kalau Allah mau berkehendak lain gitu. Oleh karena itu dikembalikan bahwa kita itu semuanya harus dekat sama Tuhan gitu. Makanya harus bagaimana? Harus dilakukan perubahan mindset dan ini. Kepintaran bukan sini. Kita boleh motivasi, boleh maksimal secara individu pribadi gitu. Maksimal, tetapi semuanya harus sinergi semuanya. Nggak hanya pribadinya yang soleh, anak-anaknya, keluarganya, maksudnya pribadi individu, tapi juga komunitas di Bank Indonesia, di satuan kerja, di pimpinan, di bawahan juga harus punya mindset bahwa lu belum apa-apa, belum punya, artinya gini loh, otak lu tuh ada batasnya. Tapi yang bisa menentukan tuh Allah semuanya hasilnya. BI yang tadi saya bilang punya tujuan menstabilkan kestabilan nilai rupiah gitu ya, tercermin dari tingkat inflasi sama nilai tukar. Secara hitung-hitungan ini, tetapi kan terbatas kebijakan BI. BI nggak bisa mengendalikan misal ekspor impor di luar wewenang BI, gitu kan, pengaruh juga tuh mata uang, tiba-tiba nanti anjlok, impornya besar, ekspornya sedikit gitu, tiba-tiba terjadi bencana alam seperti COVID, siapa yang bisa nyangka? Walaupun hitung-hitungan prediksi sampai 5 tahun 6 tahun kan kita nggak ngerti gitu ya, yang terjadi. Oleh karena itu kedekatan dengan Tuhan perlu. Jadi kita usaha maksimal secara logik, akal, tetapi kita juga harus dekat sama Tuhan, gitu, dekat. Kita harus selalu berdoa, kita nggak punya rasa, supaya diri kita bahwa semua hasil itu menentukan Tuhan. Kita boleh menentukan itu maksimal, tetapi kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang secara kasat mata prinsip yang disampaikan Pak Peri, gitu ya. Kebetulan saya dekatlah masuk sama beliau gitu ya. Jadi mendengar apa sih Pak filosofinya gitu ya untuk ini. Jadi beliau menyampaikan seperti itu gitu. Nah, tentunya kembali lagi akhirnya bagaimana nanti program-program yang dilaksanakan Pak Peri di dalam menggunakan meaning sama purpose gitu ya, untuk membangun itu gitu ya. Artinya akhirnya nggak hanya secara individu, tapi berjamaah itu dilakukan Pak Gubernur gitu ya. Artinya gini, Pak Gubernur itu sekarang kita budaya kerja itu salah satu kita punya kan tujuannya atau membangun insan mulia berakhlak mulia lah, artinya yang tujuan utama dari kita
membangun pegawai Bank Indonesia yang berakhlak mulia gitu ya, yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia di era digital. Kita punya tujuan ini, Mas, tujuan apa? Tujuan daripada membangun SDM ya, bekerja tinggi berakhlak mulia di era digital, sukses, bahagia dan berkah malah. Pak Peri menanamkan organisasi itu harus SDM itu harus terbangun. Artinya nggak hanya sukses di dunia, karir dan segala macam, tapi juga dia bahagia di lingkungan keluarga, dan dia tentunya juga berkah nanti, gitu. Nggak mungkin Mas kita sukses sendiri, tetapi keluarga nggak mendukung, lingkungan nggak mendukung, gitu. Terus ya kita nggak mungkin aja misalnya sukses di sini ya, sukses di ini, bahagia pada saat ini, tapi pas pada saat pensiun kita nggak bahagia. Pak Gubernur maunya ajak terus pada saat dia berkarir, terusnya sampai dia pensiun. Saya menutup mata gitu. Makanya Pak Gubernur juga membangun itu bagaimana dibikin nanti persiapan-persiapan pensiun ke depan, dibikin pola-pola rencana dan aktivitas gitu ya. Makanya kita punya 3 pilar tuh Mas di dalam membangun itu supaya menjadi insan-insan yang sukses, bahagia dan berkah, insan-insan mulia gitu ya. Dibangunlah misalnya aspek kepemimpinan pada waktu aktif. Di situ bagaimana orang sekolah, bagaimana orang dikasih pendidikan yang tinggi, bagaimana orang dibuka untuk menjadi karirnya juga terencana dan lain-lain. Begitu juga mereka belum cukup tuh Mas untuk misalnya memikirkan karir, planning segala macam. Kalau dia nggak bisa berkolaborasi, kalau istri dan anak-anaknya nggak terbangun juga mindset sama mentalnya, dibangunlah pilar kedua itu namanya pilar keluarga kita punya. Bagaimana melakukan kolaborasi aktif gitu ya. Artinya kita punya persatuan wanita, persatuan perempuan Bank Indonesia, kita sebut PPB. Kita punya komunitas anak-anak remaja IPB, BI. Kita punya Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Itu semuanya kita sinergikan. Artinya kita saling menjaga, kita saling memotivasi, kita saling mengingatkan gitu untuk dibangun. Termasuk juga nanti bangun keluarga harmonis. Terusnya juga kita lihat work-life balance-nya seperti apa gitu. Jadi nggak semata-mata kerja. Makanya di pilar BI religi kita sebagai implementasi daripada budaya kerja, kita kan ada pilar-pilar tuh. Ada pilar digital, pilar inovasi, pilar religi, sambil pilar BI prestasi. Kita masukkan tuh bahwa setiap satuan kerja wajib untuk melakukan work-life spiritual balance gitu, ya kan? Makanya kita dorong tuh ada perlombaan-perlombaan yang hadiahnya itu ada aktivitas rohani, yang hadiahnya wisata rohani, yang Hindu Buddha ada ke Nepal, ke Bhutan, yang Kristiani ada ke Yerusalem, ada ke Vatikan gitu, yang Islam ada yang umroh gitu ya. Itu adalah untuk memotivasi agar terbangun nilai-nilai spiritual di individu maupun di satuan kerja. Ditambah juga misalnya satuan kerja kita berikan hadiah untuk implementasi budaya, implementasi pilar BI religi. Jadi nggak hanya individu, komunitasnya juga. Artinya dia bisa menjadi nggak hanya better person, nggak hanya better leader, better person, dan juga tentunya better friend. Dia bermanfaat bagi orang banyak gitu. Sehingga nanti program-program kita tangkap dalam program implementasi budaya kerja, kita lihat nih kayak kita mungkin kan teman-teman ACT juga jadi ininya tuh, jadi wasitnya, jadi jurinya. Kita tangkap sampai sejauh mana nih program BI religi satuan kerja itu bermanfaat bagi individu, bermanfaat bagi orang banyak. Makanya ada aktivitas kegiatan sumbangan sosial, ada aktivitas yang melibatkan yang bermanfaat bagi orang banyak, membantu orang-orang banyak sekitarnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada pilar kesejahteraan. Kita kasih nih teman-teman yang mau pensiun, 5 tahun sebelum pensiun, kita kasih tuh pembekalan bagaimana investasi. Nanti setahun 2 tahun menjelang pensiun juga kita berikan gitu loh. Agar kenapa? Agar tentunya nanti mereka bisa memprediksi pensiun, karena banyak yang terjadi orang mau pensiunan tiba-tiba dapat duit banyak pensiun, dia investasi aja, nggak kerja bisnisnya, banyak ini bohongin orang, akhirnya jadi jatuh miskin meskipun kesehatannya mereka di cover mungkin oleh BPJS atau ditanggung oleh insuran yang dia sudah siapkan sebelum pensiun. Termasuk juga kesehatan terpelihara kita jaga. Artinya BI ini kan kita tanggung juga nanti sampai setelah pensiun juga kesehatan juga kita berikan gitu ya sampai kematian mereka gitu, kita urusin semuanya. Artinya kesehatan sekarang juga mental spiritual kita jaga tuh Mas Ardi. Kita lihat tadi ada program-programnya kesehatan kita. MCU wajib bagi pimpinan deputi direktur ke atas itu 3 bulan sekali dipantau. Jadi kalau misalnya nanti promosi harus sehat tuh, jasmaninya sehat, mentalnya sehat.
kalau kolesterol, kalau nggak akan di ini nanti, nggak akan dipromosikan sama pimpinan gitu. Jadi kita monitoring. Begitu juga mentalnya, kita punya kejora, kita punya kesehatan jasmani rohani, ada konseling gitu dan segala macam untuk menjaga. Inilah beberapa untuk mengimplementasikan agar mereka kuat secara tidak aja head brain tapi heart brain gitu, sehingga kita deliver untuk purpose membalikan purpose juga, meaning dan purpose juga berjalan secara maksimal, sehingga nanti tujuan kita membangun SDM yang berkinerja tinggi, berakhlak mulia di era digital yang sukses bagian berkah akan tercapai. Tentunya itulah yang kita kita canangkan, aku bangga BI bermakna gitu ya. Akunya pegawai gitu ya. Nggak hanya akunya tanda petik, nggak hanya individu, tapi juga nanti komunitas di BI, pensiunan juga bangga merupakan bagian daripada Bank Indonesia gitu. Jadi itu beberapa hal sharing yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti mau tanya jawab, silakan. Nanti kalau misal mau sharing materi, saya kasih aja materi ke teman-teman gitu ya. Untuk saya kirim ke Mas Ardi supaya bisa di-sharing ke teman-teman. Jadi ini kan bicara tentang implementasinya ya, lebih real Mas Ardi ketimbang kita bicara tentang teori yang kita lakukan selama ini gitu. Mungkin itu Mas Ardi, Siap. 10-15 menit dari saya. Kalau misalnya mau tanya jawab silakan. Masih Ya. demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhar. Ya, Bapak Ibu sekalian, monggo. Kalau seandainya ada pertanyaan, diskusi, silahkan disampaikan, bisa di kolom chat langsung ya. Atau bisa raise hand, nanti juga bisa langsung kita unmute seperti itu. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu sekalian bertanya nih, Pak Muhar, bagaimana BI yang kita kenal sangat rigid tentang kebijakan keuangan bisa shifting ke meaning purpose dan melihat bahwa meaning purpose itu sangat penting dilakukan. Apa hal yang mungkin langsung dilakukan pimpinan Bank Indonesia untuk menyadarkan khususnya bagi para milenial nih Pak, tentang meaning purpose itu sangat penting. Ya, memang untuk membangun pemahaman ya bahwa meaning purpose itu sangat penting, itu memang harus diberikan contoh teladan tentunya dari pimpinan gitu ya, untuk itu. Jadi saya pikir gini, tadi yang filosofi yang saya sampaikan Mas gitu ya, mungkin awalnya pokoknya inflasi tercapai rendah ya, seperti itu ya. Jadi hitung-hitungan kita rigid dan segala macam. Tetapi akibatnya apa Mas? Akibatnya banyak hal-hal yang di luar kendali BI itu yang nggak bisa kita kuasai Mas, gitu ya. Tadi misalnya kayak impor, ekspor gitu ya. Tiba-tiba kebijakan fiskal, ada misalnya bencana atau COVID dan segala macam. Kalau misalnya kita pakai hitung-hitungan manusia kan kita nggak bisa memprediksi, dan BI juga nggak bisa menyentuh itu. Karena itu penting atau perlu gitu ya untuk melibatkan Tuhan di situ gitu. Itu pertama ya, pertama Mas Ardi ya. Kedua, kalau kita punya meaning dan purpose Mas ya, artinya kita nggak duniawi oriented Mas. Kita di akhirat, artinya kita melaksanakan, membangun, bekerja di Bank Indonesia adalah untuk people, rakyat, untuk orang lebih luas gitu ya Mas. Akhirnya kita melakukan kerja itu akan sepenuh hati Mas, gitu. Jadi orang di sini kerja, kayak misalnya kita kerja kan udah nggak hitung-hitungan, pagi datang, soalnya kalau siang dikit kan macet bisa berjam-jam. Ya saya jam 6 udah datang kantor, nanti pulangnya jam 8, jam setengah 9 kayak gitu ya pulangnya ya. Satu, menghindarkan macet, kedua juga memang kerja. Kita jadi nggak termotiv. Jadi kita sangat bahwa kita nggak akan hitung-hitungan gitu loh. Misalnya lembur atau apa segala macam gitu. Kita artinya kita melakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Artinya juga teman-teman level bawah dia akan kerja dengan sepenuh hati, teliti, sehingga dengan angka-angka yang diberikan, data-data yang diberikan, kita bisa melakukan, untuk pimpinan bisa melakukan keputusan-keputusan yang maksimal, yang tentunya nanti akan dirasakan oleh orang banyak. Seperti itu. Artinya, misalnya kalau kita hanya berpikiran duniawi, istilahnya nggak berpikiran yang lebih luas, nggak punya meaning purpose, udah kerja pokoknya udah 4 to 5 gitu ya, 4 to 4 gitu ya, 8 to 5 gitu, atau 8 to 4 gitu, antara jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 gitu pulang gitu. Tapi teman-teman kan dia punya meaning purpose, dia mau kerjaan selesai. Karena kenapa? Karena ini bermanfaat bagi banyak orang banyak. Ini akan memberikan dampak yang maksimal bagi orang banyak.
dia akan melakukan. Even Sabtu Minggu, Mas, gitu loh. Even Sabtu Minggu mereka akan melakukan dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, dan kalau dilakukan kerja punya meaning purpose, mereka bekerja secara maksimal dan tentunya hasilnya juga akan maksimal, Mas. Gitu, Mas Adi. Gitu. Oke, pesannya sangat jelas ya bahwa yang tadi Pak Muhar sampaikan adalah nggak hitung-hitungan dan ternyata dampaknya balik ke kita juga positif ya Pak Muhar seperti Ya. itu ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini udah ada Pak Yusuf Afandi. Monggo, silakan Pak Yusuf Afandi, boleh? Silakan Pak. Langsung pertanyaannya Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, Waalaikumsalam Pak Yusuf. Silakan Pak Pak Yusuf. Hadi, Pak Yusuf Pak Muhar. boleh di-share Pak dari organisasi mana Pak? Saya dari PT Semen Gresik, Pak. PT Semen Gresik. Iya, Silakan langsung iya, pertanyaan langsung Pak iya. Muhar Pak. Penjelasan singkat, padat, jelas tadi. Saya teringat gitu ya, bagaimana adanya COVID yang mendadak dan kita belum ada persiapan gitu ya, bangsa Indonesia, baik kebijakan BI, kebijakan ekonomi, sampai ada jilid berapa 16 itu ya. Itu ya Pak Muhar ya. Itu Ya. kan untuk mengatasi COVID tersebut. Kemudian di 2023 ini kita sudah mulai bangkit, dilihat dari ekonomi krunya sudah baik, berjalan dengan baik. Mungkin pertumbuhan ekonominya juga baik di antara negara-negara di dunia. Kita juga meskipun kita kalah dengan Filipina sama Singapura gitu ya, tapi kita dengan Filipina, Singapura atau dengan Vietnam ya, tapi kita termasuk bagus gitu ya. Kita lihat bagaimana transportasi juga ramai, itu artinya ada transaksi ekonomi gitu ya di dalam masyarakat gitu ya. Yang saya lihat atau ya ke depannya yang saya mungkin kita khawatirkan adanya risiko COVID lagi yang 2024 gitu ya Pak Muhar ya. Apakah kita melakukan mitigasinya sesuai dengan tahun 2021, 2022 atau bagaimana? Karena kita lihat bahwa COVID yang 2024 juga nggak akan signifikan dan kita sudah ada pengalaman dan kita nggak ada kejutan gitu ya. Meskipun nanti kita juga nggak tahu sampai seberapa jauh dampak perang Ukraina, Rusia, kemudian Palestina versus Israel gitu ya. Kita juga tahu bahwa bagaimana naik turunnya harga batu bara, gas itu juga nggak stabil, juga sangat-sangat signifikan gitu. Bagaimana dengan adanya kita nanti anggaran negara yang banyak terserap di pemilu, pilkada maupun pilpres nanti. Bagaimana kebijakan BI sendiri, meskipun nanti ada kebijakan OJK atau yang lainnya terkait dengan perencanaan target inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun program-program yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tersebut. Secara garis besar saja Pak Muhar menurut saya. Luar biasa Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Muhar terkait Oke, makasih Pak kebijakan Yusuf. Bank Nih kita Indonesia. bicara Silakan Pak. ekonomi sedikit nih. Kalau kita Iya, diajarkan tentang tentang expected, unexpected gitu ya. Jadi kita harus artinya kita sudah buat skenario Pak. Kalau BI itu bikin nggak hanya 1 sampai 2 gitu ya. Artinya yang normal, yang krisis, normalnya berapa persen, nanti inflasi persen. Kita sudah punya worst skenario sekalipun Pak. Kita buat misal terjadi COVID lagi sudah kita buat bagaimana nanti respon kebijakannya seperti apa. Sudah kita lakukan gitu ya. Jadi artinya apalagi kita sudah punya pengalaman COVID ini dan banyak negara-negara yang lain yang fail Pak. Karena kenapa? Karena mereka nggak cukup siap gitu ya. Terkait dengan ini kita bersyukur Pak secara politik kita keamanan stabil. Kalau politik udah worse, pendekatan ekonomi apapun ya Pak ya, itu akan jelek, nggak akan ini Pak, nggak akan mempan gitu loh untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
tetapi itu keamanan kita bagus, situasi politik kita bagus, walaupun sedang pemilu juga bagus. Sekarang kalau misalnya biaya duit APBN banyak digunakan untuk pemilu, sebenarnya itu malah ini Pak, malah spending masyarakat banyak. Salah satu spending masyarakat adalah unsur untuk pertumbuhan ekonomi akan meningkat gitu loh. Karena banyak orang yang belanja. Kalau selama ini kan ditopang oleh penjualan kendaraan bermotor, kendaraan mobil, supaya kenapa? Karena ada pembelanjaan di sektor real gitu. Kalau ini pemilu nih digelontorkan duit secara banyak ya kan, orang dapat bisa milih jadi saksi, terusnya duitnya belum lagi nanti yang main itu loh milih kasih duit gitu itu. Artinya gini, semakin banyak belanja dari masyarakat itu indikator bahwa ekonomi bergerak Pak, dan ekonomi itu akan tumbuh. Jadi nggak usah khawatir Pak Yusuf, kita dari BI bersama pemerintah secara rutin juga punya skenario terkait dengan kebijakan atau kondisi ekonomi Pak. Even nanti yang saya bilang adalah worst case skenario. Jadi kita punya skenario 1, bagaimana misal kalau inflasi sekian persen terjadi seperti ini. Worst case skenario 2 sampai worst case skenario sekalipun kita sudah punya, sehingga kita sudah punya respon kebijakan gitu Pak. BI otoritas moneter dan otoritas fiskal kita solid Pak, dan kita punya juga KSSK, koordinasi antara sektor keuangan, sehingga semuanya akan kita respon dan berjalan secara baik. Kuncinya yang penting politik dan keamanan stabil. Itu kalau politik dan keamanan nggak stabil Pak, respon apapun ekonomi akan babak belur gitu loh, nggak akan berjalan Pak. Itu prasyarat utama gitu. Makanya tentunya pemerintah yang paham dengan ini akan menjaga tuh Pak situasi politik dan situasi keamanan harus kondusif gitu. Kalau misalnya kondisi perang kan susah juga Pak, Bapak mau menargetkan, mau setting kondisi ekonomi kayak apapun gitu ya, nggak akan berjalan gitu. Jadi seperti itu Pak Yusuf Afandi, mudah-mudahan menjawab Pak. Terima kasih. Baik, kenapa Pak tadi saya tanyakan itu kan karena kalau biaya semakin banyak dikeluarkan negara, defisit akan naik kan gitu ya. Kemudian devisa juga akan naik, kan dikhawatirkan dengan nilai tukar yang dolar tinggi itu kan juga berpengaruh. Sehingga kenapa saya tanyakan itu sangat penting Bapak, karena banyak pengusaha menengah ke bawah maupun teman-teman UMKM itu saat ini banyak yang menjerit gitu Pak. Bahkan ada yang sampai banyak yang gulung tikar gitu. Kalau benar-benar ini kita tidak kita mitigasi dengan sebaik mungkin, baik itu mitigasi politik maupun keamanan dan lain-lain, terkait juga kayak isu Rohingya seperti itu kan juga bahaya juga gitu Pak ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Luar biasa Pak. Ya, Amazing. makasih Pak, makasih. Saya selalu Bapak. Sama-sama Pak Yusuf, Ya, makasih. selalu Terima semuanya kasih, dalam Pak Yusuf. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Makasih. amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Muhar. Pak Muhar, ada lagi pertanyaan dari Pak Agung Wahyu Nur Cahyo. Yang pertama, bagaimana cara mengkomunikasikan meaning purpose sehingga hal tersebut dipahami seluruh insan Bank Indonesia? Seperti itu Pak. Dan ada lagi pertanyaan yang kedua, adakah saran dari Pak Muhar nih untuk perusahaan profit oriented di mana setiap hari gembor-gemborkan masalah target pencapaian bisnis? Bagaimana meaning purpose itu sehingga bisa tumbuh di pegawai? Seperti itu Pak. Silakan Pak Muhar. Oke, makasih ya Mas Agung ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan ininya? Memang kalau melakukan untuk bahasa komunikasinya kita tentunya dengan program-program ya Pak ya. Dengan program yang paling utama tuh sebenarnya Pak, memang yang paling utama sebenarnya adalah keterlibatan, ada role model dari pimpinan Pak gitu. Ya kan? Kalau misalnya top manajemen dia punya role model ya, dari terutama dari ucapan-ucapan ya, dari perkataan-perkataan dan dari perbuatan, itu semakin lebih mudah untuk mengkomunikasikan meaning dan purpose gitu. Sehingga seluruh insan. Setelah itu baru kita turunkan ke dalam program-program Pak. Gini.
Bagaimana kan tentunya kalau misalnya kita bicara meaning and purpose kan bukan hanya logika tadi heart brain, tapi bagaimana heart brain-nya, bukan head brain-nya. Bukan otak yang di kepala, tapi otak yang di otak jantung ini, Pak. Kita membangun kelembutan hati dan ini. Kita punya program-program tuh. Kita namakan BI spiritual, kita punya pilar. Kalau dulu kita pilar BI religi. Tapi sekarang kita shifting ke namanya jadi pilar BI spiritual gitu ya. Mungkin supaya lebih fundamental kali, artinya supaya lebih kokoh gitu ininya. Nah, itu banyak aktivitas kegiatan Pak yang kita bangun. Aktivitas harian, aktivitas ini, dari situ nanti banyak teladan-teladan kita, role model kita akan bercerita bagaimana kita menanamkan meaning and purpose kepada setiap pegawai. Jadi pegawai ini kan event-eventnya banyak tuh Pak, di event-event budaya kerja Pak ya, untuk ini. Artinya kita memberikan pencerahan, kita memberikan pelatihan-pelatihan, training-training, termasuk juga dalam pendidikan-pendidikan kita mengundang ahli-ahlinya dari ACT, dari ISQ ya, kita undang gitu ya, Mas Ardi, Pak Ari Gunanjar juga untuk level-level tertentu gitu ya, supaya itu salah satu untuk membangun di setiap individu ya. Kalau individu sudah bangun meaning purpose-nya sama, akhirnya nanti akan terbangun secara lebih luas, secara satuan kerja, secara divisi, secara grup, maupun secara departemen gitu loh. Departemen di BI maksudnya, satuan kerja di Bank Indonesia. Nah, kalau dulu program-programnya banyak Pak, kita untuk kegiatan-kegiatan membangun seperti itu. Ya sifatnya ada yang sifatnya yang buat individu, maupun sifatnya yang grup, maupun sifatnya nanti yang satuan kerja. Gitu Pak ya, bagaimana cara mengkomunikasikan. Jadi yang pertama ada tentunya role model dari pimpinan tertinggi, terus saya turun ke pimpinan nanti departemen, ke pimpinan grup, ke pimpinan divisi, dan yang satuan kerja. Biasanya kita lakukan nanti lomba-lomba tuh Pak, kita mengukur sampai sejauh mana mereka sudah terbangun meaning and purpose-nya gitu di satuan-satuan kerja maupun di individu. Nah ini bagaimana nanti setelah mereka jual kan dilombakan juga nih. Nanti kita kasih tuh hadiah yang tadi saya kemukakan adalah nanti untuk yang pilar BI religi kemana gitu ya. Ada yang umroh, ada yang ke Yerusalem, ada yang ke Vatikan, ada yang ke Bhutan, ada yang ke Sri Lanka, ada yang ke India gitu ya. Terusnya juga ada juga yang BI digital dan BI inovasi maupun BI prestasi, itu yang kita hargai. Kalau misalnya yang kalau yang profit oriented, salah untuk perusahaan yang profit oriented, di mana setiap hari yang digemburkan ada target pencapaian bisnis, bagaimana memahami purpose dan seluruh pegawai. Kalau misalnya saya yakin Pak gini, perusahaan kalau hanya berpikir dia nggak punya values yang kuat Pak, ya jangka pendek oke, mereka, tapi jangka panjang nggak akan kuat tuh perusahaan. Tadi Mas Hadi udah bilang tuh terkait misalnya yang tujuan yang satu, kayak orang bangun tembok Cina aja tuh. Ada satu yang pegawai dia cuma hanya memikirkan dirinya sendiri bangun tembok Cina, tapi ada yang berpikir wah ini kalau temboknya bagus, ini dedikasi aku nih. Ada juga yang bangun, wah ini kalau temboknya jadi kayak tembok Cina itu, nanti negara ini akan terlindungi, kuat kita bikin gitu loh. Jadi yang ajak yang mana? Yang ketiga itu dia punya mimpi yang lebih besar gitu. Artinya saya yakin Pak, gini Pak, kalau misalnya kita Pak, purpose atau meaning kita sudah bagus Pak, niatnya istilah gini, niatnya yang lebih tulus gitu. Artinya di situ tangan Tuhan akan bermain. Tuhan akan menjaga nggak hanya diri kita, tapi perusahaannya kita jaga. Yakin akan hal itu gitu. Tetapi kalau hanya berpikiran duniawi aja Pak, kalau saya orang Islam, saya punya kitab suci, saya yakin kalau kita mau dunia, kita hanya dapat dunia. Terkadang Allah nggak akan memberikan dunia itu. Tapi kalau kita berpikir akhirat, dunia akan dapat. Kan seperti itu. Begitu juga kita terapkan di perusahaan, Pak. Kalau kita tujuannya mulia, Pak, ya, bagaimana perusahaan ini sustain? Bagaimana perusahaan ini berdampak bagi orang banyak? Bagaimana perusahaan ini berdampak bagi bangsa dan negara, bagi umat, gitu. Allah akan jaga itu perusahaan. Ketimbang profit orientednya, gitu. Bagaimana memperkaya diri pribadi, bagaimana memperkayakan perusahaan, tetapi nggak berdampak ke perusahaan banyak. Contoh Pak, banyak perusahaan-perusahaan yang habis, yang hancur itu karena saya pikir dia nggak punya meaning dan purpose gitu. Itu ya Mas ini Mas Agung, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang saya sampaikan.
Ya, jadi bagaimana kita menjaga meaning purpose sehingga ada tangan Tuhan di situ untuk menjaga perusahaan. Seperti itu ya Pak Muhar, seperti itu ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Muhar dari Pak Wildan. Kira-kira pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan agar orang-orang di sekitar kita bisa mengikuti visi misi kita gitu. Apa terkait visi misi nih Pak Muhar? Gimana seperti apa yang dapat dilakukan agar orang di sekitar itu bisa mengikuti visi misi kita. Visi misi kita seperti itu. Yang paling penting memang contoh ya Pak. Contoh atau teladan ya. Kita antara kita ucapan perbuatan itu sejalan dengan apa? Tentunya apa ya? Apa ya perbuatan kita sejalan dengan apa yang kita ucapkan. The talk gitu ya. Ini yang penting nih Pak. Gitu. Kalau misalnya kita gini, kita kan kalau misalnya kalau kita punya meaning purpose nih Pak, kita tentunya bisa menunjukkan misalnya kita sukses, saya bilang nggak aja dunia aja gitu ya. Artinya kita punya apa, karir bagus gitu di kantor, keluarga yang harmonis gitu ya. Artinya itu yang bisa menjadi contoh Pak. Satu sisi kita keluarga sukses, kita karir sukses tapi keluarga berantakan, itu juga nggak akan menjadi contoh. Meaning purpose kita ditanyakan, wah ini kantor oriented aja nih gitu loh untuk ini, tapi keluarga berantakan. Oleh karena itu kita bangun tuh Pak 3 pilar itu. Kita nggak hanya pribadi tapi keluarga juga terbangun, dan masyarakat juga kita libatkan di dalam membangun ini gitu. Gitu Jadi Mas memang ini mudah-mudahan bisa jawab. suksesnya sukses keseluruhan ya Pak Muhar, seperti itu Iya, ya. sukses keseluruhan. Siap. Pak Muhar, sambil menunggu dari teman-teman nih, mungkin ada pertanyaan silahkan langsung di kolom chat atau bisa share. Ada dari Bu Ios, program atau tindakan apa yang perlu dilakukan untuk membangun mindset berkontribusi atau bermanfaat pada diri karyawan. Apa programnya nih Pak di Bank Indonesia? Mungkin bisa kita tahu program yang memang sudah ditetapkan di Bank Indonesia, sudah dijalankan di Bank Indonesia agar mindset para karyawan itu memang berkontribusi dan bermanfaat seperti Pak Muhar sampaikan tadi. Silakan Pak. Oke, Mas. Jadi gini, kita itu ya, sorry nih, mungkin saya share screen aja ya. Share screen, bentar, tadi ada di ini. Ini share ya. Sudah terlihat Pak. Oke. Jadi gini, ini saya lewatin aja ya. Ini bagian dari konsep ini. Gini Pak. Jadi itu Bank Indonesia ya, kita punya framework transformasi SDM, kita punya framework employee value proposition, dan kita punya framework budaya kerja. Ya, ini semuanya saling terkait. Nah, kita untuk ujungnya nanti kita menilai perilaku dari budaya kerja yang kita canangkan. Misal sekarang 6 perilaku ya, dari sinergi inovasi sampai dengan bagaimana kolaborasi atau koordinasi gitu ya. Kita punya perilaku pada ujungnya gitu. Tetapi setiap itu kita punya pilar tadi, pilar kepemimpinan. Kan kita nggak jargon aja. Ini pilar nih, bawahnya adalah program. Bagaimana membangun karir yang terencana setiap pegawai. Bagaimana membangun kompetensi yang kuat untuk setiap pegawai. Bagaimana membangun suksesi yang jelas. Itu di pilar kepemimpinan. Kalau di pilar keluarga, bagaimana melakukan kolaborasi yang aktif. Kolaborasi yang aktif itu antara atasan bawahan, antara pihak internal dan eksternal, di situ maksudnya dengan komunitas, dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia, dengan PPB kan punya aktivitas dengan pensiunan dan lain-lain. Terusnya bagaimana membangun work-life spiritual balance gitu. Ini ada aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatannya nih Pak, yang kita lakukan, yang kita misalnya kayak mandatory leave, artinya gini loh.
banyak orang stres gitu, tapi mereka udah punya misalnya disuruh mandator, pokoknya kita wajibkan dalam setahun mereka punya seminggu cuti, nggak boleh ada yang dihubungin dan segala macam, harus ngambil nih mereka untuk itu, untuk apa? Untuk mandatory leave ini. Termasuk juga bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Nanti ada lomba-lomba, ada aktivitas-aktivitas yang kita nilai. Dan nanti di pilar apa kesejahteraan, bagaimana remunerasi kompetitif. Nanti kita ajarin nih nanti bagaimana nanti mereka menyiapkan uangnya, menyiapkan mereka untuk masa depannya, termasuk juga kesejahteraan yang terpelihara, dan tentunya pensiun tenang gitu ya. Nah, kesehatan terpelihara kita punya program-program MCU, program-program kesehatan jasmani dan rohani, ada konseling dan lain-lain gitu. Kalau pensiun tenang nanti kita bikinin bagaimana men-tracking dana-dana pensiun, investasi yang bagus seperti apa. Ini jadi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan di dalam membangun meaning dan purpose itu, Pak, gitu. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa ditangkap terkait dengan ini. Ya, terima kasih Pak Muhar atas penjelasannya. Dari audiens, dari Bapak Ibu sekalian ada lagi? Sambil menunggu dari Bapak Ibu sekalian, Pak Muhar, tadi Pak Muhar sempat sharing tentang program EB3 di Bank Indonesia terkait meaning purpose. Nah, boleh Pak Muhar sharing ke kami terkait program EB3 yang memang sudah dicanangkan Bank Indonesia nih. Seperti apa sih dihubungkan dengan meaning purpose dan performance-nya di Bank Indonesia. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Oke, Mas. Jadi ini charter tadi udah saya singgung ya, yang 3 pilar itu ya, EB3 itu ya. Jadi ini si Mas Wildan nanya nih, setelah implementasi program itu apakah pernah diukur hasilnya seperti apa, Pak? Jadi gini Mas Wildan. Jadi kita membangun program budaya kerja, menginternalisasi values gitu ya, membangun meaning and purpose itu setiap tahun kita berdasarkan hasil survei, Mas. Kita melakukan itu kan tentunya harus ada pengukurannya. Sorry Bu Wildan, mohon maaf ya. Kita ukur tuh. Kita punya survei-survei, Mas. Satu, digital transformation. Di situ kita mengukur bagaimana digital mindset pegawai, bagaimana digital culture-nya, dan bagaimana digital engagement-nya, Mas. Gitu. Itu kita Bu Wildan ya, mohon maaf ya. Itu kita ukur. Kita punya juga survei kesehatan mental, ya. Dengan tekanan-tekanan kerja, tadi ada Kejora, ada program-program yang kesehatan terpelihara, gitu. Kita ukur tuh, gitu. Kita ukur apakah kesehatannya mentalnya ini kesehatan mentalnya bagus apa enggak. Nah, itu kesehatan mental bisa kita lihat pribadi, kita bisa melihat grup, kita bisa melihat satuan kerja, kita bisa melihat secara umum BI wide, gitu. Meningkat apa enggak dengan program-program yang dilakukan. Apakah programnya terlalu over apa enggak gitu. Nanti akan terlihat tuh, misalnya apakah pimpinannya membuat dia stres apa enggak, nanti ketangkep. Yang ketiga, kita punya survei engagement survei. Ini yang bekerja sama ACT nama ESQ gitu. Setahun 2 tahun ini aja enggak, karena ESQ sibuk dengan akhlak, jadi nggak ada orangnya katanya gitu. Jadi kita pakai vendor yang lain gitu setahun 2 tahun ini gitu. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa balik lagi ke KCT itu. Yang keempat, kita employee voice survey. Kita lihat employee voice survey itu dalam rangka budaya kerja dalam mengukur penilaian budaya kerja pimpinan satker dan satuan kerja. Kita punya stakeholder survey, gitu. Bagaimana pandangan stakeholder terkait satuan kerja maupun BI secara umum. Nah, ini meningkat apa enggak? Kalau misalnya enggak, kan jadi warning bagi kita. Gitu Bu Wildan. Mudah-mudahan. Nah, yang program EB3 itu di pilar-pilar kita kaitkan dengan program kerja. Dulu idealnya gini Pak, satuan kerja pokoknya untuk membangun 5 perilaku gini, misalnya kayak punya continuous learning, punya decision making gitu ya, aktif untuk mengambil keputusan, terus punya semangat untuk selalu belajar, untuk membangun spiritual bonding atau spiritual building nation gitu. Kita kan tentukan perilakunya. Dulu kita serahkan aktivitasnya terserah. Sekarang sama Pak Gubernur mengarahkan
artinya program-program yang dilakukan SDM itu aja yang menjadikan aktivitas. Nah, baru kita ukur nanti perilakunya. Makanya kita punya program itu ada 9 Pak yang tadi dengan 3 pilar itu, pilar kepemimpinan, pilar keluarga, sama pilar kesejahteraan. Di pilar kepemimpinan tadi ada program-programnya, SESPI Oke, suksesi jelas gitu, karir terencana gitu. Nah, itu program-program yang kita lakukan. Misalnya yang program S2, S3 dilihat nanti ininya. Kan untuk S2, S3 ada orang ngambil TOEFL, ada aktifnya orang untuk belajar bahasa Inggris, atau ngambil GMAT, atau terusnya untuk suksesi jelas kepemimpinan itu bagaimana dia mengupdate setelah mereka ikut kursus, bagaimana dia sharing knowledge-nya. Itu yang kita tangkap nanti penilaian-penilaian terkait dengan EB3 gitu. Jadi kalau misalnya orang udah sekolah dan sekolahin, ini kan bagus tuh. Artinya untuk prasyarat misalnya naik pangkat untuk posisi tentu harus 2. Mereka udah sekolah sendiri, udah sekolah dapat beasiswa BI, atau sekolah beasiswa dari PDP atau yang lain gitu ya. Itu aktivitasnya. Kalau EB3 yang lain, bagaimana salah satu untuk menekankan atau menurunkan misalnya stres, level stres. Dulu kan misalnya gini kita lihat, masukan dari survei, engagement survei salah satunya adalah, wah ini ternyata ini salah satunya stressingnya tinggi. Kita suruh tuh pada nggak bisa cuti nggak bisa cuti hangus. Kita suruh tuh mandatory leave tuh. Kita bikin seminggu, nggak boleh pokoknya satuan kerja tuh ada yang ini tuh, yang yang kosong. Misalnya ada rapot aja misalnya pegawai yang nggak ngambil mandatory leave, saat kerja kita kasih merah nilainya gitu loh buat ini, sehingga nggak mungkin nih nanti jadi juara budaya kerja. Padahal kalau juara budaya kerja, CL-nya kita kasih hadiah, CC-nya penggerak perubahan kita kasih hadiah, satuan kerjanya kita kasih hadiah nanti gitu. Jadi kita ada juga kita suruh, kita kasih kita push dan kita kasih reward tentunya. Itulah yang memotivasi satuan kerja dan kita lombakan. Dan kita nilai, kita pantau. Dan salah satu jurinya kan dari ACT. Gitu. Gitu ya, Mas Ardi gitu. Termasuk yang pilar ketiga tadi, kesehatan. Sekarang pegawai BI yang level tertentu, deputi direktur ke atas, MCO-nya 3 bulan sekali. Karena mau masuk jadi direktur, sayang kita udah invest mahal-mahal, tapi dia sakit pada posisi tertentu, sakitnya parah. Itu yang dipantau. Pokoknya lo mau jadi direktur, Pak Gubernur minta, lo harus sehat. Nggak hanya sehat jasmani dan rohani, nggak hanya berprestasi, tapi lo sehat. Karena Harus sehat. kenapa? Long term. Masa lo baru mimpin nanti itu baru 6 bulan sakit-sakitan atau apa, gimana jadinya gitu untuk ini. Gitu Mas Adi untuk aktivitas. Siap, terima kasih Pak Hmm. Muhar, sangat jelas ya bagaimana program Bank Indonesia bukan hanya menyentuh aspek spiritual, tapi memang seluruh aspek yang disentuh seperti itu. Dan tadi pertanyaan Bu Wildan juga, surveinya Alhamdulillah sudah di-share tadi oleh Pak Muhar, banyak survei yang memang sudah dilaksanakan Bank Indonesia, termasuk dengan ACT Consulting seperti itu. Dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada lagi? Sudah tidak ada? Sementara seperti masih cukup, Mas Ardi. Cukup ya. Oke. Mungkin pertanyaan nih Pak dari kami, Pak Muhar. Tadi Pak Muhar sampaikan tentang bagaimana Pak Muhar dan tim bekerja dengan meaning purpose, ya kan? Pertanyaan dari saya adalah bagaimana meaning purpose itu terasa kami menangkap energi sangat penting untuk diri Pak Muhar pribadi. Seperti apa Pak? Boleh share ke kami, dan kenapa meaning purpose itu sangat penting bagi Pak Muhar secara pribadi? Iya, kalau saya pribadi ya Pak Adi ya, artinya kita kan whole our life ini kan adalah tentunya pengabdian kita pada yang tertinggi ya Allah ya. Artinya kita, apa yang kita lakukan kan itu tentunya bernilai ibadah tuh gitu. Oleh karena itu apapun dan dimanapun kita diberikan tanggung jawab ya, tanggung jawab itu nilainya adalah ibadah gitu. Sehingga kita harus maksimal gitu. Nggak hanya di rumah tangga kita harus maksimal sama yang menyayangi aktivitas sehari-hari di rumah kan juga harus maksimal, apalagi di kantor Pak yang kita dapat reward. Artinya kita punya orientasi nih gini. Kalau di rumah kan kita nggak, orientasi kita kan nggak dibayar artinya, ya kan? Tapi kan kita punya meaning purpose, itu artinya
bahwa ini adalah pengabdian kita sama Tuhan nih, gitu. Kalau di kantor kan kita dikasih bayar kantor nih. Artinya kita menganggap ibadah tapi ditambah lagi bayar. Apalagi di kantor kan harusnya lebih double-double tuh artinya. Artinya ininya motivasi kita gitu ya. Yang kita berikan gitu ya. Harusnya gitu seperti itu. Nah, dari kita bagaimana membangun itu kalau misalnya orang udah mening purpose sama, kita kan tinggal bagaimana nanti kita membangun artinya membangun keseimbangan gitu ya. Kalau orang meaning purpose-nya udah sama, kita membangun role aturan main gitu ya. Kan nggak bisa juga nanti misalnya orang saking meaning purpose-nya maksimal gitu ya kerja 24 jam nggak mungkin juga gitu loh. Tapi bagaimana kita membangun ini makanya kita punya 3 pilar bagaimana artinya nggak hanya sukses tadi di pilar 1 tapi juga keluarganya juga seimbang gitu dan yang lain-lain gitu. Kalau saya pribadi sih seperti itu Pak. Artinya kalau kita sudah punya meaning purpose itu rewardnya nggak hanya dunia akhirat juga dapat gitu. Tentu yang saya bilang kan kalau kita tujuan orientasi akhirat kita dunia dapat lah. Apa yang kita mau pasti dapat gitu. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Muhar. Ya. Sangat clear bagaimana tentang Pak Muhar dan terkait meaning purpose Pak Muhar. Coba kami kaitkan dengan talent DNA yang Pak Muhar sudah isi nih seperti itu. Tadi terlihat sekali ya bahwa bagaimana optimizer-nya Pak Muhar di situ bermain saat menjelaskan visionary-nya bagaimana. Jadi bukan hanya bekerja untuk dunia tapi untuk akhirat seperti itu. Dan optimizer serta logical perfectionist-nya Pak Muhar itu sedang bermain di situ. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebelum kami kembalikan ke Mbak Latifah? Oke, sepertinya itu. Terima kasih Pak Muhar atas sharingnya, Terima kasih. atas kesempatannya, atas waktunya, ya, mau bersharing bersama kami. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Seperti itu, silakan Mbak Latifah. Oke, terima kasih banyak Pak Muhar, Coach Ardi untuk sharing pagi ini. Luar biasa juga Bapak Ibu interaktif juga di kolom chat, kita diskusi banyak tadi. Dan tentunya nanti untuk Bapak Ibu yang tadi sampaikan untuk di-share materi, bisa kita share juga materinya. Sebelum kita tutup, mungkin boleh dari Pak Muhar ada closing statement sekaligus menutup sesi kita pagi hari ini. Boleh silakan Pak Muhar untuk Bapak Ibu peserta. Ya. Oke, makasih Bapak Ibu, teman-teman. Jadi di dalam membangun meaning purpose itu mulailah dari diri kita gitu ya. Dari kita apalagi kita posisinya pimpinan kayak begitu itu nanti akan menjadi teladan bagi bagi teman-teman atau lingkungan kita semuanya gitu. Artinya kalau misalnya kita punya meaning purpose tentunya nanti hasilnya akan luar biasa. Yang kita rasakan nggak hanya pribadi, tetapi nanti bagi organisasi kita secara umum gitu. Tentunya untuk menjadi baik, untuk bangun meaning purpose itu nggak bisa sendirian nih. Gitu. Yes. Kita perlu komunitas, orang-orang sekitar kita, sehingga nanti akan kita menginspire bagi orang-orang yang lainnya. Mungkin itu Mbak Latifah, makasih. Yes, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Muhar closing statement-nya. Selanjutnya mungkin dari Coach Ardi sekaligus penutup sesi kita pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak Latifah, terima kasih Pak Muhar atas kesempatannya. Martin Luther King berkata bahwa bahkan jika profesi kita hanyalah seorang tukang sapu, kita tetap harus bekerja sebagaimana halnya Michelangelo melukis, Beethoven mengubah komposisi, atau Shakespeare menulis soneta. Jadi memang meaning purpose itu adalah inti. Bekerja tanpa hitung-hitungan yang tadi disampaikan oleh Pak Muhar, toh juga hasilnya akan kembali ke kita. Pada saat kita berhadapan atau nanti di saat kita berhadapan kepada Dia yang Maha Kuasa, kita bisa melihat Dia dengan sangat bangga dan apa yang sudah kita kerjakan mungkin akan diberikan juga hasilnya pada saat kita melihat Dia, kepada Dia, dan kembali kepada Dia yang Maha mengetahui seperti itu. Mungkin itu Mbak Latifah.
Oke, luar biasa. Terima kasih Coach Ardi. Sekali lagi terima kasih Pak Muhar, Coach Ardi untuk sesi sharing pagi hari ini. Seperti yang kita simak bersama tadi ya dari Pak Muhar, meaning dan purpose itu tentu contoh teladan dari kita sebagai leader gitu khususnya. Dan juga akan banyak di luar sana yang di luar kendali kita gitu ya, seperti tadi mungkin alam dan lain sebagainya. Dan itu kalau dihitung dengan manusia itu mungkin kita nggak kebayang gimana menyelesaikannya. Tapi jika kita melibatkan Tuhan di dalamnya ya, maka semua akan, ya tadi ketika kita melibatkan Tuhan, dunia pun akan ikut bersama kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sesi sharing pagi hari ini di teras sesi pertama. Nanti selanjutnya akan ada lagi di pekan depan. Nanti kita akan sebar lagi informasinya. Dan untuk Bapak Ibu silakan untuk tahu bagaimana sih menanamkan meaning dan purpose di organisasi yang masing-masing. Kita juga bisa mendampingi organisasi Bapak Ibu, boleh silahkan scan barcode dan juga scan barcode ini nanti akan mengarahkan langsung ke WhatsApp kita, e-consulting, jadi boleh dihubungin aja, nanti kita juga share materinya di situ. Seperti itu. Silakan boleh di-scan dan langsung dikirim aja chatnya di WhatsApp, seperti itu. Cukup sekian dari kami, e-consulting, dan juga terima kasih banyak sekali lagi Pak Muhar dan Coach Ardi. Semoga sehat selalu, semoga bermanfaat Amin. untuk Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap pakai masker karena sekarang sudah masuk ke banyaknya lagi flu dan lain sebagainya. Semoga sehat. Oke, terima kasih. Saya Latifah Queen, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, salam. Terima Terima kasih Mas kasih Adi, Pak Bu Muhar. Terima kasih Latifah, Thank you teman-teman Pak. semuanya, Sehat-sehat Mas Pak Adi. Muhar. Bahannya udah Thank kirim you Mas Mbak Adi ya, Latifah. silakan nanti. Assalamualaikum. Sip. Kalau mau di-sharing, Mas Adi silakan. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Pak Muhar. Sehat selalu. Saya izin live ya, Mas. Yes, boleh. Terima kasih Terima Pak Muhar. kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diri.